Selamat malam, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesukacitaan, berkat yang melimpah. Dan saat ini Bapak Ibu, marilah kita membangun ibadah Patuhen Brayat atau ibadah kunjungan keluarga yang masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing, mengingat pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kita akan mengawali jalannya ibadah kita dengan kita menyanyi bersama memuliakan nama Tuhan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 353. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah Patuhen Brayat pada saat ini kami lakukan dengan dasar pengakuan bahwasanya sumber pertolongan kami hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kembali saya mengajak Bapak Ibu, warga jemaat semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat dari nomor 23. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua.
Kini tiba saatnya Bapak Ibu Jemaat sekalian bagi kita untuk bersama-sama membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita persiapkan bacaan firman Tuhan yang menjadi bacaan dan juga perenungan kita. Saya persiapkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Namun sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan ini, marilah terlebih dahulu kita menyatukan hati kita kembali di dalam doa. Kita memohon hikmat dan terang kebijaksanaan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan atas hidup kami, sehingga kami masih boleh tetap menjalani segala aktivitas, kegiatan, keseharian kami dengan baik. Hingga wujud berkat-Mu sungguh kami rasakan ketika pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah suasana dan situasi masih mewabahnya pandemi virus corona di sekitar kami ya Tuhan. Ibadah, kunjungan keluarga atau patuan berayat masih tetap kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami semuanya untuk membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah, kami tidak memiliki pengertian yang cukup untuk dapat mengerti seluruh kehendak Tuhan. Bahkan seringkali secara sengaja kami pun lari jauh daripada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan turun dan menguasai ruangan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami terima dan dengarkan bersama dapat sungguh-sungguh menjadi pelita yang bersinar di dalam hati sanubari kami masing-masing, terlebih-lebih dapat kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa, menyerahkan hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Bila kiranya kuasa dan urapan hikmat dari Tuhan sendiri yang berkuasa atasnya, apa yang dibicarakannya bukanlah menurut kepandaian dan keinginannya pribadi, tetapi semata-mata atas kehendak Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Diberikan judul Abram dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita, umat kepunyaannya, yang mau dengan setia membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya meminta kepada istri saya supaya saya itu dimasakkan tempe bosok. Nah, saya bisa melihat ketika saya meminta menu itu kepada istri saya supaya memasakkannya untuk saya, raut muka yang agak kebingungan dia tunjukkan kepada saya. Ya maklum saja karena dia baru tahu kalau tempe bosok itu bisa dimasak dan bisa dimakan. Nah, selama ini dia belum pernah memasak atau memakai tempe bosok itu menjadi bahan masakan. Nah, singkat cerita ketika masakan itu siap untuk dihidangkan dan kami makan bersama-sama, dia pun terkejut. Wah, ternyata enak juga ya rasa tempe bosok yang disayur atau dimasak ini. Nah, saya pun akhirnya juga bercerita kepada dia akan cerita yang pernah saya dengar yang disampaikan oleh salah seorang dosen saya, yang pada waktu itu juga memiliki pengalaman bersama dengan masakan tempe bosok ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ya seringkali memasak tempe bosok mungkin sudah sangat memaklumi atau mungkin juga ya tidak ada yang istimewa dengan tempe bosok. Nah, tetapi berbeda dengan orang mungkin yang baru mendengar istilah tempe bosok. Kalau tempe saja tidak masalah, tapi karena ada bosoknya itu, karena ada busuknya, yang terlintas pertama kali dalam pikiran seseorang mendengar istilah tempe bosok, ya pastilah tempe yang sudah tidak layak makan. Nah, sama halnya dengan cerita yang pernah dialami oleh salah seorang dosen saya ini. Nah, pada waktu dia praktek di salah satu kota di Jawa Tengah, dia pernah diajak makan oleh kawannya, ya salah satu menu sajiannya adalah berbahan tempe bosok ini. Ya tentu saja karena dia dikasih tahu, diberitahu bahwa saat itu dia akan makan tempe bosok, masakan tempe bosok. Dalam pikirannya, wah, wong tempe wis bosok kok ya dipangan. Dia langsung dengan tegas menolak tawaran dari temannya itu. Karena dia merasa tempe bosok tidak layak untuk dimakan. Nah, kemudian bertahun-tahun berikutnya, sampai peristiwa yang pertama diajak makan masakan tempe bosok tadi terlupakan, dia akhirnya berhadapan dengan situasi yang sama, di mana pada saat itu ada keluarga yang menyajikan, ketika dia bertamu, ada satu keluarga yang menyajikan masakan tempe bosok ini di hadapannya. Nah, kalau tadi di cerita yang awal, cerita yang pertama, pengalamannya bertemu dengan tempe bosok adalah ditraktir oleh temannya, diajak makan oleh temannya, dia dapat dengan mudah menolaknya. Tetapi karena ini adalah ketika dia bertamu dan yang menawarinya adalah keluarga, tentu saja ada perasaan yang timbul, yaitu perasaan sungkan ketika dia menolak atau tidak mau makan dari masakan yang disuguhkan dari keluarga ini. Hingga akhirnya dia sebelum makan memberanikan bertanya kepada si tuan rumah. Dia mengungkapkan unek-uneknya. Apa yang pernah dia alami di pengalaman yang pertama ketika ditawari makan, dia sampaikan, "Ngapunten Bu, mohon maaf Bu, ini namanya tempe bosok.
Orang namanya sudah bosok kok yo dimasak dan disuguhkan. Kemudian si ibu ini memberikan penjelasan. Loh, jangan salah sangka Pak, ini bukan tempe bosok. Ini kan hanya namanya saja, orang-orang kebanyakan menyebutnya tempe bosok. Tapi yang sebenarnya ini adalah tempe yang matangnya sempurna. Nah, pada saat itu di pengalaman yang kedua itulah dosen saya ini bercerita, dia bisa merubah cara pandang atau perspektifnya terhadap tempe bosok itu. Yang tadinya pikirannya adalah tempe yang busuk, tempe yang bosok yang tidak layak, karena diberikan penjelasan ini adalah tempe yang matangnya sempurna, masakan itu menjadi spesial dan lidahnya pun secara otomatis juga mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya. Pikiran yang berubah, bendanya tetap sama. Tempe bosok tetaplah tempe yang sudah, ya entah menyebutnya tempe bosok atau matang sempurna, ya tempenya tetap tempe. Yang berubah apanya Bapak Ibu? Yang berubah adalah cara pandang, cara berpikir, cara dia menilai sesuatu. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang dipanggilnya Abram oleh Tuhan Allah. Pada saat itu namanya masih Abram, belum berubah menjadi Abraham. Dan kalau kita mencermati isi bacaan, seluruh bacaan ini Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa ketika Abram dipanggil oleh Allah, dia diminta untuk berjalan dari tanah kelahirannya, tanah dia dibesarkan di Haran, menuju tanah yang pada saat itu belum disebutkan. Tanahnya kemana, tanahnya di mana, tanahnya seperti apa. Tuhan Allah hanya meminta Abram berjalan saja. Dan yang menarik, di samping Tuhan Allah meminta atau menyuruh Abraham untuk pergi dari negerinya, di sana Tuhan Allah juga menjanjikan berkat-berkat kepada Abram. Berkat-berkat apa saja itu bisa kita jumpai di ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, engkau akan memberkati orang-orang, dan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat dari Abram itu. Ya kemudian dalam kisah selanjutnya juga ditambahkan bahwa anak keturunan Abram ini akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut, begitu. Nah, kalau mengingat atau melihat cerita ini Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abram. Tetapi kalau kita membaca perjalanan Abram sampai dengan tiba di tanah Kanaan, apakah Abram selalu diliputi dengan kemudahan? Rasa-rasanya tidak. Perjalanan Abram itu berliku-liku, naik turun. Bahkan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat Abram secara manusiawi itu merasa takut dan khawatir. Bahkan istri Lot pun menjadi salah satu korban ketika dia tiba di tanah Sodom dan Gomora. Perjalanan Abram tidak mudah, tetapi yang perlu kita pegang, meskipun perjalanan Abram itu tidak mudah, perjalanan Abram itu berliku-liku beratnya, Abram tetap bertahan dalam perspektif atau cara pandang yang baik terhadap Tuhan Allah. Abram tetap bertahan dalam iman keyakinannya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah pastilah akan terjadi dalam hidupnya. Ini yang menarik, ini yang perlu kita pegang dari perjalanan Abram ini Bapak Ibu. Bisa saja ketika Abram itu mungkin hanya menuruti rasa manusiawinya, dia protes. Wes lek carane ngene aku tak mulih wae. Wong perjalanan adohe kaya ngene durung mesti aku engko tekan kono. Durung mesti aku engko iso nemoni perkara-perkara sing penak.
Bisa saja secara manusia Abram protes dan mungkin menyerah di tengah-tengah perjalanannya. Tetapi Abram tetap bertahan dalam perspektif iman yang baik. Dia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Abram. Dan saya yakin ketika Abram pun menjumpai kesulitan-kesulitan lika-liku perjalanannya yang berat, Abram pun juga sekali dua kali berada dalam pergumulan. Secara manusiawi, nggih mboten mungkin Abram kemudian sangat yakin, tidak. Tapi ketika menjumpai realitas yang berbeda, Abram pun juga ngotak-ngatik munggah mudunke cara pandangnya terhadap Tuhan Allah. Dia pun merubah perspektif dan cara pandangnya. Sekalipun mungkin kesulitan itu ada, sekalipun perjalanan ini berat, tetapi saya percaya Tuhan Allah akan tetap memenuhi apa yang dijanjikannya. Nah, inilah yang menjadi pegangan hidup kita, Bapak Ibu, keteladanan iman seorang Abram. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah mungkin saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Entah saat ini kita menderita, entah saat ini kita sedang berada dalam masa kedukaan, entah saat ini kita merasakan kehilangan yang mendalam, rasa sakit hati, mungkin juga perkara-perkara yang menyakitkan yang lain yang saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan. Dan ketika realitas atau kenyataan hidup kita berbeda dengan apa yang kita harapkan dan kita tidak pernah bisa merubahnya itu, ya jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara merubah cara pandang kita, perspektif kita. Kalau tadinya sudutnya kita memandang sesuatu itu dari lurus, dari arah barat, cobalah kita untuk bergeser sedikit. Kalau misalnya bisa dilihat dari arah selatan atau mungkin utara atau timur, barangkali kita akan menemukan cara pandang yang baru. Sama seperti yang dilakukan oleh Abram. Dia tetap berpikiran yang positif terhadap Tuhan Allah, sekalipun situasinya berat. Sama seperti juga kehidupan kita. Saya tidak bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu menyerah dalam menghadapi sesuatu. Tetapi sekali lagi ketika kita merasa mentok, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sesuatu yang sedang kita alami, sesuatu yang sedang terjadi di hadapan kita. Ya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah merubah cara pandang, merubah sudut pandang. Masalah boleh tetap ada, rasa sakit itu boleh tetap ada, penderitaan itu boleh tetap ada dan mungkin kita tidak bisa merubahnya. Tetapi yang bisa kita rubah adalah cara pandang, sudut pandang, dan cara kita melihatnya. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita, kekuatan bagi kita dalam kita menghadapi kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan marilah Bapak Ibu kita respon, kita hayati firman Tuhan yang baru kita terima dan dengarkan bersama dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan kembali menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 408. Sekaligus kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 408, kita pujikan bait yang pertama sampai dengan selesainya kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami ke dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan sungguh berbahagia karena Tuhan masih ada bersama dengan kami. Kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami pun dapat menghayati dan merenungi akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang membangun ibadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka dari segala peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, kami sungguh tidak tahu dan tidak memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi mampukan kami ya Tuhan tetap berpegang teguh pada iman kami kepada Tuhan, pada pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Karena dengan demikian kami memperoleh kekuatan di dalam kami menghadapi setiap peristiwa di dalam kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk segenap warga jemaat Tuhan, secara khusus warga GKJW Jemaat Sekilir Baru dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan, berikanlah rezeki secukupnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul, berbeban berat, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami pun juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada jauh bersama dengan kami, jauh dari keluarganya, yang tidak bisa pulang untuk bertemu dengan keluarga di Banyuwangi maupun dimanapun berada. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang juga tetap ada bersama-sama dengan mereka. Situasi dan kondisi memang tidak bisa kami paksakan ya Tuhan. Biarpun jarak kami jauh, tetapi cinta kasih dan kebahagiaan kami tetaplah ada di dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama kehadirat Tuhan. Sekalipun kami menyadari persembahan kami tidaklah sebanding dengan seluruh berkat pemberian Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya oleh karena ketulusan dan keikhlasan kami di dalam memberikannya, maka Tuhan pun berkenan mengindahkannya, menerima dan menguduskannya, menjadikan persembahan kami sebagai persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pun senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semuanya. Jikalau tiba saatnya nanti ya Tuhan, kami akan mengakhiri jalannya ibadah Patuhen Brayat atau kunjungan keluarga pada saat ini. Kami akan melanjutkan serangkaian aktivitas kegiatan kami. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Tuhan sertai kami hingga tiba masanya kami berpulang kepada Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri jalannya ibadah Patuhen Brayat pada saat ini. Kita akan menyanyi sebagai nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 427. Kita nyanyikan bait yang pertama saja.
Mari kita menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuannya Roh Kudus, menyertai dan menyatu di dalam hidup kita sekalian, mulai saat ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.